Apa jadinya kalau musuh bebuyutan berubah jadi saudara seperjuangan? Prabowo, Megawati, PDIP, Tom Lembong? Ya, politik Indonesia sekarang kayak drama Korea. Plot twist tiap episode. Pemain utama yang tadinya saling bunuh, malah pelukan bareng demi satu tujuan, bikin Indonesia super stabil buat pamer kekuatan ke dunia. Tapi, siapa yang benar-benar pegang kendali dan kemana Jokowi sekarang? Bayangkan sebuah panggung besar bernama Indonesia. Di sana, semua aktor utama politik yang dulu bak musuh bebuyutan, kini berdiri berdampingan. Tom Lembong, yang dulu diburu dan dipenjara, kini bebas atas keputusan orang yang dulu dianggap lawannya, Prabowo Subianto. Hasto Kristianto, yang menghadapi vonis hukuman berat, kini mendapat amnesti dan kembali dalam pusaran kekuasaan. Bahkan Megawati Soekarnoputri, sang ratu politik yang selama ini kerap bertarung dengan Prabowo, kini meminta seluruh kader partainya mendukung pemerintahan Prabowo. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini sekadar sebuah manuver politik biasa? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya yang coba mereka sembunyikan dari pandangan kita? Apakah stabilitas ini adalah sukacita bagi bangsa, atau hanya sandiwara besar yang dibangun elit demi melanggengkan kekuasaan mereka dan mengatur ulang panggung dunia Indonesia? Jangan beranjak dulu. Kita akan membongkar semua lapisan konspirasi tersembunyi, semua kepentingan terselubung, dan dampak yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Awal Agustus 2025 menjadi titik balik tak terduga dalam politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, yang sudah resmi menjabat sejak Januari di tahun ini, tiba-tiba mengumumkan sebuah keputusan mengguncang ranah hukum dan politik nasional. Pemberian abolisi atau pembebasan hukum kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi yang sebelumnya terjerat kasus hukum. Tak berselang jauh, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, yang divonis penjara terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, juga dilepaskan melalui amnesti yang diputuskan Presiden Prabowo dan disetujui DPR. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, menginstruksikan agar seluruh kader partainya tidak hanya menghormati, tetapi juga mendukung pemerintahan yang dibangun Prabowo. Instruksi ini disampaikan dengan tegas dalam forum internal partai di Bali, yang digelar bertepatan dengan Kongres Nasional PDIP 2025. Seketika, semua kekuatan politik terpecah dan berseberangan yang pernah menjadi penanda polarisasi hebat selama bertahun-tahun, kini melebur dalam satu barisan yang sama. Mari kita mundur sejenak, memahami akar konflik yang terjadi selama ini. Prabowo Subianto, sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai lawan politik utama dalam pusaran pemilu dan manuver kekuasaan, memulai karir politiknya dengan reputasi militer dan nasionalisme yang keras. Posisinya yang ambisius, termasuk 2 kali mencoba pencalonan presiden 2014 dan 2019, selalu berhadapan langsung dengan Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berakar kuat di kerakyatan dan nasionalisme sosialis moderat. Hasto Kristianto, sebagai Sekjen PDIP dan Komandan Panggung Kemenangan Megawati, selama ini menjadi motor penggerak politik partai. Ia vokal menghadapi kubu Prabowo, baik secara ideologis maupun dari ruang parlemen. Tom Lembong, di sisi lain, bukan sekadar politisi biasa. Ia figur ekonomi yang sukses dan dianggap mewakili pendekatan reformasi serta modernisasi ekonomi yang selama bertahun-tahun berada di posisi mengambil jarak dari PDIP dan kubu Prabowo yang lebih nasionalis dan proteksionis. Konflik dan rivalitas antara ketiga entitas ini selama bertahun-tahun membentuk alur cerita politik Indonesia yang penuh antagonisme. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka memilih berpelukan? Ini lebih dari sekadar rekonsiliasi nasional biasa. Ada kepentingan tersembunyi jauh di balik layar. Prabowo Subianto, ia bukan lagi sosok penantang. Sekarang sebagai presiden, dia menghadapi tekanan sangat besar. Mulai dari kebutuhan mengendalikan stabilitas politik demi kelancaran agenda nasional, melindungi sumber daya strategis, hingga menjalin aliansi kuat domestik yang mampu menopang posisinya dalam peta geopolitik Asia Tenggara yang semakin panas. Mengamankan dukungan PDIP adalah kunci untuk membentuk pemerintahan yang solid, yang tidak mudah digoyang oleh oposisi. Megawati Soekarnoputri dan PDIP. PDIP yang mengalami kekalahan Pilpres bukan tanpa alasan merapat.
Mereka sedang berusaha mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi yang selama puluhan tahun dibangun. Dengan berada di dalam pemerintahan, mereka bisa memastikan akses tetap terbuka ke birokrasi, proyek strategis, dan sumber daya negara. Merangkul Prabowo adalah strategi bertahan hidup, bukan hanya retorika semata. Tom Lembong, lebih dari sekadar wajah baru yang dilepaskan dari jeratan hukum, kehadirannya kembali adalah sinyal kepada dunia bisnis dan investor asing bahwa Indonesia saat ini aman dan bersahabat bagi investasi. Ini pesan penting untuk mengembalikan kepercayaan pasar yang sempat tergerus. Indonesia selama ini berada di tengah persaingan geopolitik yang tak terelakkan. Laut Natuna yang kaya gas dan minyak, tambang mineral, khususnya nikel yang menjadi komoditas global penting untuk industri baterai kendaraan listrik, berada dalam sorotan beberapa kekuatan besar dunia seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Prabowo perlu kestabilan mutlak agar bisa mengamankan jalur investasi dan proyek strategis nasional. Persatuan elit adalah alat untuk menyambut tantangan global, terutama perang dagang dan ketegangan militer di Asia Tenggara yang semakin menguat sejak beberapa tahun terakhir. Rekonsiliasi ini tidak sekadar soal politik dalam negeri, melainkan batu loncatan strategis agar Indonesia bisa memainkan peran kedaulatan baru dalam peta kekuatan dunia. Tapi ini juga berarti Indonesia bukan lagi semata-mata negara yang independen dalam negeri, melainkan aktor yang harus menyesuaikan diri dengan blok global yang sedang bertarung. Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha keras menjaga kedaulatan sambil bermain dalam kancah kompetitif global. Negara-negara berkembang lain, mulai dari Brasil, India, hingga Afrika Selatan, juga melakukan hal serupa, mencari keseimbangan antara demokrasi, pembangunan, dan tekanan elit kekuasaan. Rekonsiliasi elit Indonesia bisa jadi sedang menampilkan wajah baru negara berkembang yang berusaha bersatu di tengah tekanan blok besar dunia. Namun, apa sebenarnya harga yang harus dibayar rakyat kecil? Apakah stabilitas ini berarti pengekangan ruang demokrasi dan suara rakyat yang semakin teredam oleh kebijakan yang dirancang oleh segelintir elit? Perhatikan pola yang muncul. Setelah lama menghadapi berbagai krisis politik, hukum, bahkan ekonomi yang berpotensi mengoyak tatanan pemerintahan, elit politik Indonesia tiba-tiba lunak dan bersatu. Ini bukan kebetulan. Yang menekan masyarakat? Kriminalisasi oposisi politik yang terus berlangsung, semua perlahan tergantikan dengan narasi persatuan dan rekonsiliasi. Operasi pengalihan isu ini terkesan terstruktur dengan baik. Ada dugaan operasi intelijen di balik layar yang berusaha mengatur ulang narasi nasional agar tidak ada perlawanan yang berani menghadang kekuasaan baru yang terbangun ini. Membicarakan rekonsiliasi ini tak lengkap tanpa menelisik nasib mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi yang selama 2 periode memimpin Indonesia secara perlahan menarik diri dari panggung politik nasional. Dia berkali-kali menyatakan keinginannya untuk pulang ke Solo, menolak tawaran posisi penasihat pemerintah atau posisi formal lainnya. Walau warisannya dalam pembangunan infrastruktur tersisa, pengaruh Jokowi di lingkar elit perlahan memudar. Prabowo kini mengambil peran sebagai aktor tunggal yang menentukan arah kebijakan nasional dan politik, sementara PDIP yang dulu dekat dengan Jokowi kini melebur ke dalam koalisi Prabowo. Beberapa pengamat menilai hal ini sebagai sinyal bahwa Jokowi mulai terpinggirkan, bukan karena kalah, tapi karena manuver kekuatan yang ingin membentuk era baru dan mengikis pengaruh lama. Apa arti semua ini bagi Indonesia dan dunia? Dalam jangka pendek, ekonominya mulai stabil, pasar modal positif, investor kembali percaya. Parlemen yang kooperatif memungkinkan pemerintah menjalankan program besar tanpa hambatan berarti. Namun, dalam jangka panjang, apa harga sebenarnya? Demokrasi yang semula dijunjung tinggi bisa jadi berkurang substansinya. Oposisi yang sehat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan nyatanya bisa makin diredam. Kestabilan yang dibangun atas kompromi elit berpotensi menutup ruang partisipasi rakyat. Jadi, siapa sesungguhnya yang menang? Apakah rakyat Indonesia mendapatkan pemerintahan perkasa yang mewakili aspirasi mereka? Atau apakah ini permainan elit yang mengatur agar tetap memegang kendali kekuasaan? Apabila stabilitas nasional hanya milik elit, bagaimana kita bisa percaya bahwa ini akan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat? Apakah rekonsiliasi ini adalah kesatuan bangsa yang kita impikan? Atau sandiwara besar penyatuan kekuasaan yang menutup mata dunia pada hal-hal gelap yang terus berlangsung?